Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat investasi. Sebelum itu, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Nila Dwi Indriani, NPM 157, lalu Juwono Adi Suseno, NPM 160. Yang ketiga ada Lydia Suci Anggraini, NPM 163. Selanjutnya ada Munica Putri, NPM 164. Kemudian saya sendiri, Era Safitri, NPM 166. Kemudian ada Bintang Dwi Cahya, NPM 170. Dan yang terakhir, Lambang Yogo Prasetyo, NPM 174. Pengertian pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai atas laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasinya. Tujuan penilaian pusat investasi. Yang pertama, menyediakan alat evaluasi untuk proyek investasi. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat keputusan investasi. Yang ketiga, memotivasi manajer divisi agar selalu memonitor aktiva, utang, modal divisi yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya investasi. Yang keempat, mengukur kinerja manajer pusat investasi. Dan yang terakhir, sebagai dasar pemberian insentif pada manajer pusat investasi atas kinerjanya. Dalam mengukur kinerja pusat investasi ditemukan beberapa masalah, yakni yang pertama, masalah pengukuran dan tolak ukur prestasi pusat investasi. Pada umumnya, seorang manajer unit usaha mempunyai tujuan menghasilkan laba. Pertama, menghasilkan laba dari sumber daya yang ada. Kedua, menginvestasikan sumber daya tambahan hanya apabila investasi tersebut menambah laba. Pengukuran prestasi suatu pusat investasi dimasukkan untuk mengetahui sejauh mana pusat investasi tersebut dapat menghasilkan kembalian yang memuaskan bagi unit usaha dan bagi perusahaan secara keseluruhan. Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu pusat investasi adalah return of investment atau residual income. Yang kedua, masalah pengukuran aktiva yang digunakan sebagai dasar investasi. Secara ringkas, dalam menentukan besarnya investasi yang digunakan sebagai dasar investasi meliputi yang pertama, masalah divisi investasi yang digunakan sebagai dasar investasi. Yang kedua, masalah dalam aktiva lancar yang harus dimasukkan sebagai dasar investasi. Yang ketiga, masalah aktiva tetap sebagai dasar investasi. Selanjutnya membahas masalah definisi investasi yang digunakan sebagai dasar investasi. Pada dasarnya terdapat 4 definisi investasi yang sering digunakan, yaitu yang pertama, total aktiva yang tersedia, yang kedua, total aktiva yang digunakan, yang ketiga, modal ditambah utang jangka panjang, yang keempat, modal sendiri. Selanjutnya, masalah dalam aktiva lancar yang harus dimasukkan sebagai dasar investasi. Berikut ini beberapa elemen aktiva lancar yang dipakai sebagai dasar investasi. Yang pertama, kas. Kebanyakan perusahaan mengawasi kas secara terpusat karena pengawasan kantor pusat memungkinkan penggunaan kas yang lebih kecil daripada kas tersebut dipegang langsung oleh unit usaha. Yang kedua, piutang. Manajer unit usaha harus mampu mempengaruhi tingkat piutang tidak hanya sekedar menghasilkan laba, tapi juga harus mampu menjaga jatuh tempo dari piutang yang ada. Yang ketiga, persediaan. Persediaan umumnya dicatat sebesar jumlah akhir periode walaupun rata-rata dalam periode tersebut lebih bagus secara konseptual. Yang keempat, modal kerja secara umum. Biasanya ada penilaian tentang bagaimana modal kerja tersebut diperlakukan. Selanjutnya, masalah aktiva tetap sebagai dasar investasi. Pada dasarnya, aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehannya, dan harga perolehan ini dihapus dari aktiva masih mempunyai manfaat dengan mekanisme depresiasi. Kebanyakan perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur tingkat keuntungan dari dasar aktiva unit usaha.
Masalah-masalah yang terjadi dalam aktiva tetap meliputi 1. Pengaruh penggunaan metode nilai buku bersih atau nilai perolehannya atas aktiva tetap baru. Yang kedua, pilihan penggunaan metode alternatif dalam pengukuran investasi. Kemudian aktiva leasing. Cara ini akan mendorong manajer unit usaha untuk menyewa aktiva daripada memilikinya. Dengan syarat, tingkat bunga dalam aktiva yang disewa tersebut lebih rendah daripada beban modal yang dimasukkan dalam dasar investasi unit usaha tersebut. Fasilitas menganggur. Jika suatu unit usaha mempunyai aktiva yang menganggur padahal aktiva tersebut bisa digunakan oleh unit lain, maka dibolehkan bagi unit usaha tersebut untuk tidak memasukkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tujuannya untuk mendorong manajer unit usaha menghilangkan aktiva yang tidak bermanfaat. Namun, jika aktiva tetap tersebut tidak digunakan oleh unit lain, membolehkan manajer unit usaha untuk memindahkan aktiva tersebut akan berakibat tindak yang tidak bermanfaat. Utang jangka panjang. Pada umumnya, suatu unit usaha menerima modal secara permanen dari kantor pusat dalam bentuk dana. Kantor pusat memperoleh dana tersebut bisa dari investor, utang, dan bisa dari laba ditahan. Bagi unit usaha, jumlah dana tersebut relevan saja, tetapi yang tidak relevan adalah dari mana sumber dana tersebut diperoleh. Untuk kondisi yang luar biasa, pembiayaan untuk suatu unit usaha merupakan kasus khusus. Misalnya, suatu unit usaha membangun gedung kantor menggunakan porsi hutang yang lebih besar daripada kapasitas produksi pemasaran. Karena modal tersebut diperoleh dari pinjaman hipotek dengan jaminan aset unit usaha tersebut, maka bisa menghitung dana yang dipinjam tersebut terpisah dan residual income-nya dihitung berdasar aset yang diperoleh dari sumber kantor pusat, tidak berdasar total aktivanya. Selanjutnya yaitu beban modal. Tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal ditetapkan oleh kantor pusat. Tarif tersebut biasanya lebih tinggi dari tarif bunga utang perusahaan karena dana tersebut merupakan campuran dari hutang dan biaya aset. Kemudian ada return on investment. Perbandingan antara laba operasi dengan investasi yang digunakan, sedangkan residual income merupakan jumlah uang yang diperoleh dengan mengurangkan laba sebelum pajak dengan beban investasi yang dilakukan. ROI merupakan pengukuran kinerja yang paling sering digunakan dalam pengukuran prestasi pusat investasi. Hal ini dikarenakan ROI merupakan pengukuran komprehensif dalam segala hal yang mempengaruhi laporan keuangan seperti yang ditunjukkan oleh rasio ROI. Selain itu, ROI juga sangat mudah untuk digunakan dan dipahami. Dan yang terakhir, ROI merupakan denominator umum yang diterapkan dalam setiap organisasi yang menggunakan tingkat laba sebagai ukuran kinerjanya. Selanjutnya ada rumus ROI. ROI sama dengan laba operasi dibagi investasi yang digunakan. Kelebihan ROI yang pertama, ROI mendorong manajer untuk memberi pergantian yang lebih terhadap hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi yang seharusnya merupakan fokus bagi manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI bisa mengurangi investasi berlebihan pada aktiva operasi. Selanjutnya ada kelemahan ROI. Yang pertama, ROI hanya akan menerima usulan proyek yang menghasilkan ROI di atas ROI yang diharapkan. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk membuat keputusan yang bersifat jangka pendek. Selanjutnya ada residual income, yaitu selisih antara laba operasi dan jumlah kembalian uang yang diharapkan atas aktiva operasi perusahaan. Penggunaan metode ini akan mendorong manajer divisi untuk memaksimalkan residual income, bukannya besarnya presentasi ROI. Dari bahasan sebelumnya, metode ROI mempunyai kelemahan, yaitu manajer akan menolak usulan investasi yang akan menghasilkan ROI di bawah ROI yang diharapkan, walaupun secara keseluruhan akan menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, jika residual income yang dipakai untuk mengukur kinerja manajer divisi, maka manajer akan terdorong untuk selalu melaksanakan usulan proyek
yang menghasilkan laba di atas biaya modalnya. Rumus residual income yaitu laba dikurangi investasi yang telah dikalikan tingkat ROI atau tingkat pengembalian. Kelebihan residual income. Yang pertama, mendorong manajer divisi untuk menerima usulan investasi yang menurut ROI tidak menguntungkan, sehingga tidak diterima tetap menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, residual income memungkinkan penggunaan cost of capital atau biaya modal yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aktiva. Kelemahan residual income yaitu residual income mendorong manajer untuk membuat keputusan yang bersifat jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.